Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga di hari Senin pagi ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti biasa di program Power Breakfast di hari Senin pagi, kami selalu menghadirkan narasumber yang memang berbeda ya. Berbedanya ini adalah karena kita ingin tahu dulu nih tentang latar belakang bagaimana aktivitas mereka ketika mereka mengawali pagi sebelum mereka betul-betul beraktivitas menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, tapi kalau Anda mungkin melihat poster promo Power Breakfast-nya Alsinta di media sosial, terlihat jelas ya, siapa tamu kita di pagi hari ini dalam Power Breakfast. Seorang karateka pemegang ban hitam. Tapi nanti dulu, Anda jangan berpikir beliau adalah seorang atlet nasional. Tapi saya nggak tahu nih, apakah pernah berkompetisi di kompetisi tertentu. Ya, beliau adalah seorang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sekaligus Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Sering juga kita mengudara dengan narasumber kami pagi hari ini, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH, dengan berbagai gelar dan jabatan yang diembannya. Saya langsung saja sapa. Halo, selamat pagi, Prof. Zudan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar Elsinta dan kawan-kawan semuanya di Elsinta. Semoga sehat selalu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, mudah-mudahan Prof. Zudan juga demikian. Prof, ini saya waktu dikasih tahu teman-teman ya, tim yang bertugas di Power Breakfast, loh ini Prof. Zudan betul, dia pemegang ban hitam karateka, sebagai karateka. Ini betul ya Prof ya? Bukan ya, cosplay kan Prof ya? Bukan, saya karateka sejak SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, tahun 80-an dulu. Nah, saya dari sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk biru, sabuk coklat, sabuk hitam. Tapi sekarang masih bersama-sama anak-anak di perumahan, kemudian di berbagai tempat, dulu di IPDN waktu saya masih longgar waktunya, saya melatih di sana. Sekarang masih aktif nggak untuk melatih? Masih. Anak-anak saya juga karateka semua. Kita latih dari kecil. Sabuk hitam semua. Wah, keren. Jadi sekeluarga karateka semua. Jangan macam-macam berarti ya sama Prof. Zudan ya. Untuk olahraga Mas, biar sehat, biar sportif gitu ya. Prof, tapi pernah ikut ini nggak sih Prof? Kejuaraan tertentu ya, kompetisi yang levelnya mungkin tingkat provinsi, nasional, dan seterusnya. Bagaimana Prof? Saya dulu sering ya waktu SMP, SMA ikut kejuaraan di Jogja sampai di tingkat provinsi. Kalau di tingkat nasional belum pernah. Terakhir juara 3 Komite Bergu tahun 80 berapa ya, SMA itu sekitar tahun 86-87 waktu SMA itu. Ya masih SMA, masih sehat, masih berani gitu komite. Kalau sekarang memang udah nggak berani lagi Prof? Lari aja sekarang. Oh gitu. Jadi kalau ada yang nantang berantem, senjatanya lari aja. Nah, berarti sekarang olahraganya lebih ke apa ya, untuk kesehatan fisik aja lah ya, tidak lagi untuk kompetisi atau kompetitif gitu ya Prof ya? Sudah tidak untuk kompetisi, tetapi untuk jaga diri, jaga badan, jaga kesehatan gitu ya. Biar badannya tetap lentur, ya biar tetap fit gitu Mas. Tapi Prof, selain karate, olahraga yang biasa dijalani sehari-hari apalagi Prof? Lari tadi? Badminton, badminton, ya, naik sepeda, kemudian jalan kaki atau lari, senam itu rutin. Seberapa sering kalau senam? Kalau senam itu hampir tiap hari Mas. Rata-rata orang Indonesia itu hampir semuanya senam. Walaupun 5 menit, 10 menit kan sering menggerakkan badan ya, stretching, ya, kemudian membungkukkan badan, gerak kanan, gerak ke kiri, itu sebenarnya esensinya senam. Jadi olahraga yang paling sering dilakukan oleh masyarakat itu senam. Sendiri kan dia sering geleng kepala ke kiri, ke kanan, ngangguk, tengadah gitu, putar-putar tangan begitu, itu senam. Itu rutin sekali, orang bangun tidur, duduk, angkat kaki, gerakkan tangan, itu senam. Dan itu bagus sekali, karena untuk melancarkan peredaran darah. Itu Mas. Itu sendiri biasanya kalau di rumah atau di kantor? Sendiri. Kalau di kantor biasanya tiap hari Jumat atau hari tertentu kalau ada event. Kalau di rumah sendirian.
bangun Kalau yang tidur. kalau badminton tadi ada rutin juga seminggu berapa kali? Sekarang nggak rutin seperti dulu ya. Karena kalau sudah janjian dengan kawan, tiba-tiba ketabrak ada rapat dengan DPR, ada rapat dengan Pak Menteri, itu nggak bisa. Di Biasanya hari-hari libur sering kita lakukan. Oh, oke. Sekarang kalau ada libur, ketemu kawan-kawan 4 orang, 6 orang, yuk main gitu, main. Kalau pagi-pagi itu sebelum mengawali aktivitas berarti bangun, ibadah, sarapan atau olahraga dulu? Olahraga dulu, biasa senam atau jalan kaki, atau sambil ke masjid naik sepeda gitu ya. Kalau yang paling sering sambil ke masjid subuh itu naik sepeda, paling sering itu kita lakukan. Lumayan sambil muter perumahan gitu ya. Iya. Olahraga ringan. Sedikit-sedikit olahraga tetap disisipkan berarti Prof ya? Ya, ini penting sekali Mas. Untuk membangun hormon endorfin ya. Olahraga itu membuat bahagia. Jadi kalau ada teman-teman yang rasa hatinya sumpah, suntuk, bawa aja untuk olahraga. Senam, jalan kaki, lari, jogging, naik sepeda. Kalau ada yang dekat sungai, dekat kolam, ya renang aja, bagus gitu. Itu biasa kalau pagi berarti bangun subuh jam 4-an lah ya? 4:30 ya, 4, 4:30. Langsung ibadah, naik sepeda tadi sambil olahraga, pulang sarapan? Iya. Pulang mandi gitu ya, karena habis olahraga tuh gobios gitu, keringetan. Sarapan, mandi, siram-siram pohon bonsai gitu ya, lihat atau beri makan ikan, makan burung, ngecek berangkat ke kantor gitu 6:30. Kalau ada acara pagi jam 6, kalau acaranya longgar berangkat jam 7, 7:30, seperti itu Mas. Nah pagi ini berarti sudah di kantor dong Prof? Belum. Oh belum. Ini jam 7 nanti mengawali pagi ini kita dengan El Sinta dulu kan. Wah, terima kasih Prof. Jam 7. Ini kegiatan pertama jam 7. Nanti sampai 1 jam ke depan, kemudian jam 8. Jam 8 itu tradisi baru di Adminduk, di Dirjen Dukcapil adalah apel pagi dan doa bersama secara online, webinar. Dengan kurang lebih 460 pegawai kita. Kalau dulu kan apel pagi setiap Senin dengan baju seperti ini. Karena ini saya sudah siap kerja gitu Mas. Nanti jam 8 ganti Zoom untuk apel pagi dan doa bersama 30 menit. Dengan semua pegawai Dukcapil. Karena kita merubah tradisi agar komunikasi, instruksi, koordinasi tetap bisa saya lakukan kepada teman-teman. Yang dulu apelnya offline, ketemu di lapangan upacara. Karena COVID, kita balik melakukan tetap apel dan doa bersama melalui media online Mas. Jadi semua pegawai saya dari manapun, apalagi di Dukcapil, sudah bisa working from anywhere dari tahun 2019 sebelum COVID. Karena kita sudah bertransformasi menuju digital. Walaupun belum 100% digital, tapi pegawai Dukcapil bisa bekerja dari manapun. Kerjakan, kemudian dimasukkan ke dalam e-office, dikoreksi, kalau sudah cocok diparaf, dinaikkan untuk saya tanda tangani secara digital dengan QR code mulai tahun 2019 Mas. Oke, itu nanti kita bahas juga nih layanan dari Dukcapil ya. Bagaimana layanan online yang berjalan ya. Ini kan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi betul. ini banyak banget nih kalau saya lihat atau kita dengerin bersama-sama ya pendengar dan juga netizen yang mungkin menyaksikan kita juga melalui YouTube. Silakan Anda bisa lihat di YouTube-nya El Sinta juga. Kegiatan online, offline, itu udah padat banget. Waktunya buat keluarga kapan, Prof? Ada, nah ini kita juga mulai bergeser gitu ya Mas ya dengan keluarga. Karena 3 anak saya sudah kos semua. Dari kecil kan mereka mondok ya di pesantren. Ada yang dari SMP, dari SMA. Kakak yang nomor 1 sudah kos di Solo. Jadi yang paling rajin itu ibunya hubungi lewat video call pagi-pagi. Sambil dibangunkan sholat subuh gitu. Nanti dicek siang gitu. Nanti dicek malam sedang apa. Nah, kalau dulu bisa offline ketemu setelah anak-anak besar, sekarang semuanya lebih banyak secara online juga. Main video call, WhatsApp, handphone gitu. Karena dunianya berubah gitu ya Maya. Dan semua ini juga saya yakin dialami oleh semua orang tua yang putra-putrinya beranjak remaja atau beranjak dewasa.
Kalau dulu di rumahnya ketika anak masih kecil, semuanya di rumah, kemudian mulai satu-satu sekolah, kuliah, akhirnya tinggal berdua lagi. Nah, ada tahap seperti itu. Nah, maka saya mencoba terus berkomunikasi melalui sarana dan media gadget, ya, di telepon, di WhatsApp, video call, seperti itu, Mas. Oke. Itu juga yang sering saya lihat video-videonya dari Prof. Zudan ya di media sosial. Saya lebih sering lihat karena saya lebih sering akses Instagram, itu banyak tuh video-videonya dari Prof. Zudan tuh menjelaskan bagaimana aturan tentang kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Tapi saya juga agak tertarik nih. Ini kalau netizen mungkin bisa lihat ya. Dukcapil apa tuh? Belajar ya, Prof? Iya, Dukcapil Belajar, Mas Berry. Itu apa artinya, Prof? Kita kan semangatnya nggak boleh nggak belajar ya. Harus belajar terus-menerus. Karena yang di depan kita itu adalah sesuatu yang kita belum tahu. Salah satu fungsi ilmu adalah untuk prediksi. Kita dulu di 2019, karena belajar di berbagai negara yang sudah maju, kita bisa menerapkan tanda tangan elektronik mendahului semua institusi di Indonesia. Dukcapil itu menjadi institusi pertama yang pusat sampai dengan daerah itu langsung bergerak digital, Mas. Pertama, pusat sampai dengan daerah bergerak bareng. Karena belum ada urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang dari pusat sampai dengan daerah itu langsung digital semuanya. Bergerak setidak-tidaknya menuju digital. Nah, kita melihat di berbagai negara, kita belajar. Saya pada waktu itu mengirimkan tim ke berbagai negara untuk melihat prakteknya seperti apa. Saya juga ikut ke berbagai negara melihat, oh ternyata kunci pelayanan publik yang bagus itu bisa ketika kita bisa bergerak ke digital. Misalnya layanannya online. Kalau sudah online, itu masyarakat ingin dokumennya bisa disimpan filenya, didigitalkan. Maka di Dukcapil juga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan filenya, bisa filenya diminta nanti dicetak sendiri oleh penduduknya. Nah, maka kita bergerak dari tanda tangan elektronik menuju layanan online, menuju layanan cetak mandiri oleh penduduk. Nah, dari 24 dokumen kependudukan, saat ini 22 sudah bisa dicetak sendiri oleh penduduknya di rumah. Maka penduduknya bisa layanan online penuh, tidak perlu ke dinas Dukcapil. Nah, beberapa daerah yang masyarakatnya sudah bergerak digital juga sudah melakukan itu. Karena begini ternyata Mas, hasil kajian kita, untuk digital itu harus ada dua. Masyarakatnya bergerak digital, Dukcapilnya bergerak digital. Kalau Dukcapilnya bergerak digital, masyarakatnya masih ingin manual, ya nggak apa-apa, tetap kita layani. Jadi masyarakatnya datang ke Dukcapil, dicetakkan, hasil cetakannya dibawa. Seperti dulu. Tapi kalau sudah ingin digital, misalnya Mas Berry mengurus dari kantor, mengurus akte kelahiran putranya, semua dokumen di-upload, nanti filenya dikirim Mas Berry cetak kartu akte kelahirannya dari kantor. Seperti itu, Mas. Jadi kita saya termasuk yang sudah akses sih, Prof, sebetulnya untuk sudah pernah, Mas Berry? Sudah pernah. Mulai dari kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, sudah semuanya saya manfaatkan layanan digital. Tapi kapan nih, Prof? KTP kita masih dalam bentuk kartu, Prof. Katanya iktp. Saya pengennya sih kalau bisa di dalam smartphone, Prof. Ya, memang itu yang terus kita tingkatkan gitu ya. Jadi ada tahapannya. Kalau kita melihat transformasi kita, mungkin Mas Berry dan seluruh pendengar El Sinta pernah ingat, dulu KTP kita itu disebut dengan KTP lokal. Yang masing-masing kabupaten kota ada logo daerahnya. Setiap Indonesia kan punya logo itu, Mas Berry. Dan seluruh pendengar El Sinta. Jadi KTP kita dulu seperti itu. Jadi kalau ini yang paling sulit lembaga perbankan dan lembaga-lembaga yang harus memastikan KTP itu asli. Karena standar keasliannya menjadi rumit karena harus diukur per kabupaten kota mencocokkan logonya itu. Cianjur punya logo sendiri, Lok Sumawe punya logo sendiri, Jayapura punya logo sendiri. Gitu. Kemudian itu kita standarkan nasional menjadi KTP siap nasional. Dengan, ingat nggak Mas, masih laminating dulu. Laminating tetapi jadul logonya banget hanya itu ya. satu. Hanya logo satu Kementerian Dalam Negeri. Atau logo Pancasila pada waktu itu Garuda. Nah, setelah itu berubah menjadi KTPL. Sama seluruh Indonesia dengan chip di dalamnya. Nah, KTPL ini ternyata masih banyak belum difungsikan sebagaimana harusnya.
KTPL itu kan berteman dengan card reader ini Mas. Iya. Card reader itu alat baca KTP. Sehingga itu nggak perlu fotokopi, setiap lembaga harus punya card reader. KTP-nya ditaruh di atas alat, dicocokkan sidik jarinya, terbaca datanya. Tetapi ini tidak berkembang dengan baik, karena card reader di Indonesia itu hanya sampai sekarang baru ada sekitar 70.000 Mas. Mestinya sudah ada ratusan ribu mestinya. Nah, akhirnya mulai tahun ini kita akan menerapkan identitas kependudukan digital. Apa itu? Yaitu KTP dan kartu keluarga yang diletakkan di handphone masyarakatnya. Jadi nggak perlu dicetak lagi. Nah, masyarakat nanti bisa menyimpan dokumennya di sini, di handphone. Jadi handphone masing-masing itu nanti bisa disimpan dengan cara masyarakat itu mendaftar terlebih dahulu. Nomor handphonenya berapa, nick-nya berapa, kemudian difoto wajah untuk mencocokkan dengan metode face recognition. Nah, itu insya Allah kita terapkan tahun ini, Mas. Ini kita sudah mulai berproses dari tahun 2020. Uji cobanya dari tahun 2020. Nah, Indonesia ini besar sekali, Mas Berry dan kawan-kawan semua di El Sinta, pendengar El Sinta juga. Ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi, penduduknya terbesar keempat di dunia. Setelah China, India, dan Amerika, setelah itu kita. Nah, penduduk yang besar sekali ini, kita harus hati-hati memanagenya. Maka kami uji coba dari tahun 2020, 8 kabupaten. Berhasil itu, uji coba sistem. Kemudian di 2021, kita uji coba di 50 kabupaten kota. Uji coba sistem berjalan. Nah, tahun ini 514 kabupaten kota kita sudah selesai uji coba sistemnya. Selesai kemarin tanggal 27 Mei. Ya, alhamdulillah 514 kabupaten aplikasinya sudah kita install semua, selesai. Datanya sudah kita migrasikan semuanya, selesai. Nah, bulan Juni ini kita mulai menerapkan untuk semua pegawai Dukcapil, Mas. Jadi kita belajar mulai di internal dulu berarti kalau begitu, Prof ya. Kita kan yang mendorong penerapan ini kan pegawai Dukcapil. Maka saya mewajibkan bulan ini pegawai Dukcapil sudah memindahkan semua dokumen KTP dan KTP dan kartu keluarga itu ke handphonenya. Belajar. Nah, pegawai Dukcapil semuanya harus bisa. Karena apa? Dia harus melayani nanti, Mas. Sambil menunjukkan. Karena masyarakat kita itu, pengalaman saya jadi Dirjen Dukcapil ini menunjukkan bahwa seeing is believing. Kalau lihat, itu percaya. Seperti ini loh identitas digital itu. Nanti KTP-nya persis dimasukkan di dalam handphone, ada QR code-nya. Mungkin teman-teman ingat Peduli Lindungi, dipasang gitu, nanti terbaca datanya. Nah, sehingga semua lembaga nggak perlu nyatet-nyatet lagi, di-tap aja di handphone. Nah, itu tahapannya bulan Juni ini semua pegawai Dukcapil. Dengan pegawai Dukcapil ini belajar untuk digital, ini sekali lagi belajar, nanti dia dengan bisa ngajarin keluarganya. Nggak perlu keluarganya berbondong-bondong ke dinas Dukcapil untuk mendaftar identitas digital. Dari rumahnya masing-masing diajari oleh pegawai Dukcapil. Nah, setelah Dukcapil selesai, keluarga yang selesai, kita ke semua PNS, Mas. Jadi nanti Dukcapil datang ke kantor-kantor OPD di kementerian lembaga. Kita sosialisasi, memberitahu sekarang yuk semua PNS bertransformasi ke digital. Kan rata-rata PNS punya smartphone ya. Pegawai Dukcapil punya smartphone. Nah, kita dorong ke sana. Setelah PNS selesai, kita masuk ke kampus-kampus dan ke SMA kelas 3. Mengapa ke kampus? Hampir semua mahasiswa kita punya handphone, Mas. Nah, kita dorong ke sana. Nah, 3 gerakan ini yang kita lakukan di tahun 2022 ini. Nah, kalau pegawai Dukcapil jalan, PNS jalan, mahasiswa jalan, nanti masing-masing ngajarin kakaknya, omnya, ayah, ibunya di rumah. Jadi pentahapannya seperti itu. Sehingga kita bisa bergerak digital, bertahap, sistematik. Itu, Mas. Karena itu ini yang saya baca di background-nya Prof Zudan ya, Dukcapil belajar itu esensinya ternyata pendengar dan juga netizen. Nah, hal yang juga cukup menarik belakangan ini adalah Kementerian Dalam Negeri kan juga menerbitkan aturan tentang pencantuman nama, Prof ya. Dan ini mengandung pro kontra. Sebetulnya apa sih, Prof, aturan ini? Dan kenapa sih kok kesannya baru sekarang diterbitkan? Tidak boleh lebih dari
berapa huruf kalau tidak salah, dan namanya juga nggak boleh yang aneh-aneh. Gimana, Prof? Iya, Mas Berry benar ya. Itu yang juga ditanyakan beberapa kawan pada saya. Mas Yudan, mengapa ini baru diterbitkan sekarang? Kok nggak dari dulu-dulu? Nah, ini kan ada hasil selama saya jadi dirjen ini, Mas, kurang lebih 7 tahun. Besok 1 Juli ini saya persis 7 tahun jadi dirjen Dukcapil. Dirjen terlama di Kementerian Dalam Negeri ya, yang mungkin terlama karena banyak perubahan yang dibawa oleh Prof. Zudan. Yang masih diberi amanah di situ gitu. Nah, kami melakukan gini dulu. Pertamanya banyak orang datang ke Dukcapil. Pak, nama saya ini salah. Bukan salah. Pak, nama saya itu berbeda antara di ijazah, di KTP, di KK, di akte. Iya. Kenapa? Ini loh, nama saya itu sebenarnya nama Muhammad. Di aktenya Muhammad, tetapi di ijazahnya disingkat Muh. Jadi disingkat. Ada Muhammad, ada Muh. Jadi sudah berbeda kan antara akte dan ijazah. Datang lagi. Pak, nama saya itu sebenarnya Abdullah. Di ijazahnya sudah benar Abdullah. Iya. Tetapi di aktenya ditulisnya ABD. Kan banyak Mas ditulis itu. Betul, betul. Akhirnya kita rapat. Kita kumpulkan masalah itu. Kemudian ada yang namanya 1 huruf. Ada seorang pengacara namanya O. Ada yang 2 huruf AA. AA gitu. AA. Bukan panggilan AA Jawa Barat. Bukan iya, AA. Kemudian ada nama yang menggunakan angka. Ada tulis Aceh 26, NA 70. Bertanya, Pak, saya dengan nama ini panggilannya jadi beda-beda. Ke Aceh 26, dipanggil Aceh 26. Ke Jawa dipanggil Aceh 6 likur. Karena bahasa Jawa kan 6 likur. 26. Iya. Terus ada nama NA 70. NA 70 ada dipanggilnya NA 70, NA 70, NA 70, NA disebut juga NA 70 gitu. Nah, ini menimbulkan multitafsir. Ada lagi yang namanya panjang sekali sehingga tidak masuk di dalam dokumen kependudukan yang seperti kasus di Tuban itu. Nah, akhirnya kita bertemu rapat. Oh, kalau begitu kita harus membuat aturan nama tidak boleh disingkat kecuali memang namanya singkatan. Kedua, kita membuat aturan bahwa nama jangan rumit-rumit dengan angka, dengan tanda baca. Karena ada juga nama yang menggunakan tanda baca, Mas. Misalnya namanya Rahmat dalam tanda kurung, kemudian tanda petik di atas, kemudian tanda seru. Ada nama seperti itu. Aduh. Itu rumit sekali. Saya diskusi dengan kawan, ini nama apa? Password sih kok jadi rumit begini gitu. Nah, oke, akhirnya kita buat draft pada waktu itu, nama hanya boleh dengan huruf saja. Tidak boleh dengan angka dan tanda baca. Atau tanda baca tadi ya. Ternyata masih ada lagi ketemu di dalam dokumen kependudukan kita. Di awal-awal itu namanya kentut. Betul. Iya, saya pernah baca ada yang namanya setan, pocong, segala macam tuh, Bro. Betul itu ada ya? Ada hantu, iblis, pocong. Aduh, maaf. aneh banget sih. Iya, namanya pantat. Kemudiannya namanya penis. Itu ada betul-betul ada di dalam dokumen kependudukan kita. Nah, kita itu nama rapat. asli semuanya ya, Bro? Betul. Betul-betul ada karena ada akte kelahirannya, ada di kartu keluarga. Kan misalnya Mas Berry, saya ketik namanya Berry Hamzah. Iya. Nanti akan kelihatan namanya, kemudian pendidikannya, sudah punya akte kelahiran atau belum, nama ayah, nama ibu, gitu kelihatan. Nah, kita tracking seperti itu. Betul-betul real ada. Nah, akhirnya kita rapat, berarti nama itu harus sesuai dengan kaidah kesusilaan, kaidah kepantasan, kaidah sopan santun. Semuanya sepakat seperti itu. Akhirnya jadilah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022, Mas Berry. Nah, ini seperti yang Mas Berry tadi, Pak Prof, mengapa baru sekarang? Kalau dari dulu diterbitkan kan kita nggak pakai nama-nama yang seperti ini, gitu. Bisa memberikan pedoman kepada masyarakat. Ya memang tadinya kan kita berpikir pasti semua masyarakat itu memberi nama yang baik-baik bagi putra-putrinya. Ternyata tidak. Nah, ini diskusinya juga begini juga, Mas Berry. Saya dituduh melanggar HAM. Nama itu kan HAM, hak asasi manusia, terserah orang tuanya. Ternyata setelah kita buka aturannya di Undang-Undang Perlindungan Anak, nama itu haknya anak, bukan haknya orang tua. Karena yang akan menyandang, melekat nama itu ke seseorang ya. Betul, kalau nanti nama namanya itu melekat dengan anaknya.
Kalau namanya aneh-aneh saya nggak ngebayangin tuh nanti suatu saat kalau ya kecil nggak apa-apa ya, masih bayi mungkin masih belum ngerti, tapi kalau udah usia sekolah dan lain sebagainya dipanggil sama temennya, bully nggak Betul sih sekali. jatuhnya nanti jadinya mereka diledekin Nah, gitu ya? betul sekali Mas Berry. Fakta di lapangan terjadi bullying, terjadi perundungan terhadap anak-anak itu. Nah, makanya dengan Permendagri ini salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Oke. Agar dia tidak dibully, karena yang tadi itu ada yang berpandangan bahwa nama anak adalah hak asasi orang tua yang memberikan. Oh enggak, nama itu ternyata adalah hak asasinya anak. Jadi orang tua tidak boleh semena-mena memberikan nama, harus yang bagus-bagus sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum dari sisi identitasnya sejak lahir. Itu satu Mas, tujuannya. Yang kedua ingin memberikan kepastian hukum. Yang nama multitafsir, yang nama sulit tadi Mas. Maka yuk kita berikan kepastian hukum agar namanya itu benar, nggak berubah-ubah, tidak ada kesalahan sejak akte lahir, ijazah, KTP, kemudian akte perkawinan dan seterusnya. Karena implikasinya nama itu panjang Mas. Iya. Kalau dari akte, ijazah, nanti ke paspor, ke sertifikat tanah, ke rekening bank, kemudian ke polis asuransi, semuanya. Karena sekarang kita menuju satu data kependudukan. Ya, saya pernah tuh mengalami perbedaan. Jadi di KTP dengan ijazah beda satu huruf. Ya. Sebutannya sih sama Berry ya, tapi hurufnya nama asli saya dengan Y, dengan huruf I, itu jadi susah bikin paspor. Dan saya harus ngurus dulu tuh waktu itu ke kelurahan menjelaskan bahwa nama saya yang betul adalah dengan menggunakan huruf Y. Jadi penting banget ya betul-betul ya nama ini jangan sampai bikin kita repot kemana-mana deh jadinya. Iya, itulah tujuan kita memberikan kepastian hukum, termasuk himbauan kita agar masyarakat memberikan nama untuk putra-putrinya minimal 2 kata. Ini juga hasil dari lapangan, Mas. Oke, nah Prof, kan ada yang namanya satu huruf tadi. Nah, setelah ada aturan ini bagaimana yang nasibnya namanya sudah satu huruf tadi? Atau satu suku kata lah, sorry. Suti, Bambang saja tidak ada belakangnya gitu. Itu gimana, Prof? Ya. Satu kata atau satu huruf, ini banyak juga pertanyaan seperti ini ke saya. Pak, gimana dong dengan nama saya? Nama saya hanya Mahmud saja. Nama saya hanya Sukanto saja. Ya, aturan ini berlaku ke depan, Mas. Ya, jadi tidak berlaku surut. Bagi yang nama-namanya sudah terlanjur dicatat di dalam dokumen kependudukan tetap berlaku. Yang tadi ibu yang namanya O, yang namanya hanya Dewi saja, hanya Setiawan saja, tetap berlaku. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi mengapa harus 2 kata, Mas. Pertama, ini juga menyocokkan dengan layanan publik yang lain. Kan kalau teman-teman kita pergi umroh, haji, itu kan di paspornya harus 2 kata. Harus 2, betul. Di luar negeri juga minimal 2 kata. Karena di luar negeri dikenal marga ya. Iya. Ada middle name, ada surname, dan lain sebagainya. First name. Iya, first name. Iya, tuh. Nah, dengan 2 kata, itu memudahkan sebagai unsur pembeda. Misalnya ya, saya sebut Berry. Mas Berry sakit. Ditanya orang, Mas Berry yang mana? Lalu gitu. Oh, Mas Berry kecelakaan lalu lintas. Mas Berry yang mana ya? Gitu. Oh, Mas Berry kawin lagi. Mas Berry yang mana? Oh, itu Berry Hamzah misalnya. Langsung tahu. Nah, jadi di dalam nama itu harus ada unsur pembeda untuk memudahkan identifikasi. Karena namanya identitas untuk memudahkan identifikasi. Nah, yang nama 2 kata ini, Mas, sifatnya himbauan. Jadi kalau masih ingin 1 kata ya nggak apa-apa, tetap dicatat. Tetapi petugas Dukcapil memiliki kewajiban untuk menjelaskan Bapak dan Ibu nanti resikonya kalau 1 kata seperti ini. Jadi negara mendorong untuk 2 kata agar kalau sekolah ke luar negeri lebih mudah, bekerja di luar negeri lebih mudah. Karena jutaan WNI kita ke luar negeri, Mas, ya bekerja, ya sekolah, itu jutaan. Berarti kalau yang sekarang misalkan anaknya baru lahir lah di tahun 2022 ini, itu kalau tidak tidak mengikuti aturan ini gimana tuh, Prof? Nah, kalau anak ini lahir sebelum bulan Mei, sebelum Permendagri ini dibuat, Permendagri ini kan bulan April diundangkan. Iya. Kita katakanlah butuh waktu 1 bulan sosialisasi sampai di masyarakat. Bulan Mei. Nah, kalau yang sebelumnya namanya terlanjur 1 kata, 1 huruf, nggak apa-apa.
Tapi kita setelah 1 Mei diharapkan masyarakat kita semua sudah mengikuti aturan ini, didorong 2 kata. Nah, yang betul-betul nggak boleh itu adalah 1 nama yang terlalu panjang, Mas. Lebih dari 60 huruf. Itu betul-betul dilarang. Mengapa dilarang? Karena dokumen kita tidak muat untuk dimasuki lebih dari 60 huruf. KTP, KK kita nggak cukup. Nanti di ijazah, di rapot, di paspor juga tidak cukup. Kemudian yang tidak boleh nama menggunakan huruf tanda baca dan angka. Itu nggak boleh. Harus huruf Latin semua. Tidak boleh juga dicampur dengan huruf Arab, huruf Thailand, kemudian tanda tertentu, ya, koma di atas itu loh, Mas. Ingat nggak, Mas? Dulu namanya ma'ruf, ma'mun, itu kan sering pakai koma di atas. Itu di luar negeri juga sering kesulitan karena di berbagai negara tidak ada koma di atas. Ditulisnya jadi mamun gitu, ma'ruf gitu. Baik. Nah, kemudian tidak boleh, harus dengan huruf Latin semua. Kemudian maksimal 60 huruf atau 60 karakter dan tidak boleh disingkat. Oke. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjelaskan, tapi kalau ada pertanyaan, saya mau buka 1 penelpon dulu, Prof ya. Yang lain ada yang juga via WA, nanti saya coba bacakan. Tapi via penelpon saya buka 1 dulu. Ada Pak Jaya Kirana Lubis di Medan. Halo Pak Jaya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Bang Berry dan Pak Prof. Terima kasih Pak Jaya. Silakan Pak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor, ya kan. Yang kedua, kita berangkat dari era digitalisasi tentang kependudukan. Nah, yang menjadi persoalan saya bertanya kepada Profesor tentang keamanan data kita, Pak Prof. Sampai sejauh mana, apakah bisa di-hacker atau bagaimana? Yang kedua, kesiapan petugas-petugas di bawah dan jajaran dirjen di tingkat kabupaten dan kecamatan dan kelurahan, sosialisasi ini sangat luar biasa, ya. Saya sendiri yang menikmati bahwa digitalisasi ini sangat penting untuk masa depan kita. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya, tolong jelaskan Pak Prof, ya, tolong jelaskan mengenai masalah data keamanan atau file kita. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Jaya Kirana Lubis. Saya Mas Berry, ya. Ini agak panjang ya, Mas Jaya ini ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Boleh nggak saya langsung merespon? Boleh. Tapi kalau bisa dipersingkat, Prof. Siap. Ya, terima kasih. Mudahnya, apa yang kami lakukan dengan identitas digital, digitalisasi ini sebenarnya meniru konsep di perbankan, Mas. Bank itu ketika sudah naruh duit, dia kan bisa sewaktu-waktu mengambil duitnya, mentransfer duitnya, memindahkan duitnya. Maka di masyarakat yang memiliki gadget, memiliki handphone diberi password dan PIN. Kita itu sekarang kan merasa aman kan, padahal itu duit kita ada di sini nih. Iya. Nah, KTPL, identitas digital, kira-kira konsepnya seperti itu mudahnya. Jadi Pak Jaya, Bapak punya misalnya rekening, 3-4 rekening ditaruh di sini. Nanti bisa sewaktu-waktu memindahkan uang, mentransfer, kalau ambil uang nanti ke ATM, itu sebenarnya ada proses digitalisasi perbankan, digitalisasi di industri keuangan, yang kami transformasi ilmunya, kami belajar ke sana. Melihat pengamanan datanya seperti apa. Maka di Dukcapil sudah banyak yang membuat apps di sini untuk pelayanan. Ya, di sini itu yang dimaksud adalah kalau pendengar di sini itu adalah smartphone ya. Ini smartphone. Karena menunjukkan di YouTube. Maaf, ini karena saya dengan Mas Berry bisa tatap muka dengan di smartphone-nya. Ya. Nanti untuk penduduk itu untuk menjaga keamanan data kita berikan password. Kemudian kita berikan PIN. Jadi ada password, ada PIN. Ya, ada username, ada password lah, kira-kira mudahnya seperti itu. Jadi keamanan datanya seperti itu, Pak Jaya, sehingga tidak perlu khawatir dengan proses digital ini, data kita bisa dihack, kecuali nggak akan bisa dihack, kecuali username dan passwordnya diberikan kepada orang lain. Mungkin persis seperti konsep perbankan itu. Ya, mungkin data yang dimaksud adalah data yang disimpan oleh server yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah, Prof. Itu bagaimana, Prof? Ya, sama. Kalau itu agak berbeda. Kita menggunakan
perangkat pengamanan seperti firewall, ya, aplikasi-aplikasi, sama lah. Seperti bank kan ada ada data center dan ada yang bisa diakses oleh penduduknya melalui gadgetnya masing-masing. Prosesnya seperti itu. Kemudian kira-kira arsitekturnya juga seperti itu. Jadi kita meniru, oh bank itu seperti itu, dia data centernya seperti ini, kemudian komunikasi dengan masyarakat melalui password dan username, sehingga terjadi interface, masyarakat bisa menikmati layanan perbankan secara digital. Nah, kita juga ingin masyarakat bisa menikmati layanan Dukcapil secara digital. Nah, besok itu Mas, setelah digitalisasi ini berjalan, penduduk yang pernah membuat KTP, pernah membuat KK, kalau dokumennya hilang tinggal minta. Tidak perlu ke Dukcapil, saya sudah pernah membuat KTP, ingin minta KTP kembali karena handphone saya hilang. Nah, nanti nomor barunya didaftarkan, kita akan kirimi KTP-nya. Kita akan kirimi akte kelahirannya. Seperti itu Mas Beri konsepnya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya untuk Pak Jaya Kirana Lubis. Nanti beberapa pertanyaan via WA sebentar ya, karena ada satu hal lain yang mungkin kita perlu ketahui juga ini dari Prof. Zudan, yaitu NIK yang katanya mau dijadikan nomor NPWP. Itu bagaimana Prof prosesnya? Ini satu perkembangan yang merupakan sinergi kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain NPWP itu juga nomor BPJS Mas. Nomor BPJS nanti Bapak dan Ibu yang punya BPJS cukup dengan NIK-nya saja. Nah, saya sudah punya NPWP, saya sudah punya BPJS, itu berarti nanti yang akan dipergunakan adalah NIK saya berarti. NIK saja. Iya. Nah, ini semangatnya adalah satu data Indonesia. Jadi penduduk kita itu cukup single sign on. Kemana-mana pencet NIK saja. Nggak perlu mikir nanti ke depannya NPWP pakai NIK, BPJS pakai NIK, nomor induk sekolah pakai NIK, pelayanan-pelayanan semuanya di perbankan, kepolisian menggunakan NIK, termasuk di Badan Pertanahan menggunakan NIK. Nah, penggunaan NPWP ditransformasi ke NIK itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di situ diatur bahwa mulai dari tahun 2022 dan seterusnya, paling lambat 2023, semua NPWP menggunakan NIK. Artinya otomatis semua penduduk Indonesia menjadi wajib pajak. 273 juta penduduk Indonesia menjadi wajib pajak. Nah, yang suka hot itu kan, apakah otomatis menjadi pembayar pajak? Tidak. Nah, kapan membayar pajak? Bila terpenuhi penghasilannya. Jadi ada syarat subjektif, penghasilannya harus memenuhi ketentuan pembayar pajak. Per bulan 4,5 juta atau berapa gitu kira-kira Mas Bey. Kalau di bawah itu tidak bayar pajak. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Ini adalah untuk memudahkan saja dan kemudian memberikan pelayanan publik dengan basis NIK. Sehingga semuanya langsung terdata dengan lengkap. Tetapi kalau penghasilannya di bawah 4,5 juta, ya tidak perlu membayar pajak. Seperti itu Mas. Nanti ini nyambung semua. Bayar kendaraan bermotor dengan NIK, bayar pajak bumi bangunan dengan NIK. Jadi kalau diketik nama saya atau NIK saya, nanti bisa diketahui sudah bayar PBB belum, bayar pajak kendaraan bermotor belum. Sehingga nanti seluruh Indonesia akan diketahui mobil motor yang tahun ini belum bayar pajaknya itu berapa juta. Orangnya di mana. Karena ini juga penting untuk pembangunan kita berbasis dari kelancaran pembayaran pajak. Tapi sekali lagi, tidak semua pemilik NPWP menjadi pembayar pajak. Wajib pajak tidak otomatis membayar pajak. Harus sesuai dengan ketentuan subjektifnya. Itu Mas. Nah, ini hal lain adalah kita kan bentar lagi menjelang pemilu nih ya. Sekarang sudah di tahun 2022. Yang biasanya juga menjadi topik hangat jelang pemilu dan Pilkada serentak 2024 seperti sebelumnya ya Prof ya. Adalah data kependudukan yang kerap digoreng, daftar pemilih tetap. Nah, ini bagaimana Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil mengantisipasi hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya seperti 2014 atau 2019. Bagaimana, Prof? Ini Mas, ini sudah tampaknya tanda-tanda pemilu udah mulai dekat ini. Udah mulai seru ini. Iya. Termasuk KTP WNA. Aduh, saya ini minggu-minggu ini ada satu berita online. Berita online-nya nulis begini. Pemerintah mencetak KTP WNA dari China untuk persiapan pemilu 2024. Waduh ini, nulis beritanya seperti itu. Kita lacak. Ternyata di Indonesia itu memang sekarang
link berita itu Gampang menjadi gampang sekali dibuat. Mm-mm. Misalnya yang dibuat linknya itu dari www.nahimungkar.org. Nah ini, setelah kita lacak ke Dewan Pers, ternyata abal-abal linknya. Nah ini, tapi beritanya tersebar kemana-mana. Judulnya begini, WNA Cina sudah dibuatkan KTP untuk pemilu 2024. Wah, ini Ngeri itu, Prof. ramai sekali. Nah ini berita hoax yang perlu saya sampaikan. Ini karena kaitannya terkait dengan DPT juga, Mas. Ya, silakan, Prof. daftar Langsung pemilih. dijelaskan. Ini. Jadi begini Bapak dan Ibu, yang boleh memilih adalah WNI. Hanya WNI. Dan kalau semua WNA tidak memiliki hak pilih. Terkait dengan KTP untuk WNA, sekarang warnanya berbeda. Kalau dulu sama, warna biru semua. Sekarang untuk KTP WNA berwarna oranye, kemerah-merahan. Oranye tepatnya, orange. Nah, jadi kalau membawa KTP orange, itu sudah pasti WNA. Kalau mau masuk ke TPS, pasti tertolak. Karena saat untuk mencoblos harus membawa KTP. Jadi nggak usah ragu-ragu, ini kalau ada berita di link ini, wah ramai sekali, saya dibully, Mas. Nah, alhamdulillah, kalau dibully itu kan dosa-dosanya berkurang. Karena buliannya nggak bener gitu. Kemudian, yang memiliki KTP WNA saat ini itu baru 13.005 orang. 13.056 orang yang mengurus. Nah, jadi tidak sampai jutaan-jutaan. Kalau 13.000 itu sedikit dan ini terus kita monitor termasuk kita bedakan warnanya. Nah, bagaimana cara kita membuat data pemilih? Kami ini membantu KPU, Mas. Jadi kami menyerahkan pertama DP4, daftar pemilih potensial. Jadi potensi pemilih. Nah, potensi pemilih kita untuk pemilu besok di 2024 itu sekitar 200 juta. Cukup besar, Mas, 200 juta. Nah, nanti dengan kita terus dengan KPU, kita sekarang sudah ketemu, baseline-nya sudah dibuat. Misalnya dari DPT 2019 dan DPT dari Pilkada 2020. Dicocokkan terus. Berapa yang meninggal dunia, berapa yang pindah ke luar negeri, berapa yang menjadi TNI Polri. Karena TNI Polri kan nggak memiliki hak pilih. Kami juga menghubungi ke TNI dan Polri meminta data penduduk-penduduk Indonesia yang sekarang terdaftar aktif sebagai TNI dan Polri. Nah, selain itu karena syarat untuk memilih harus punya KTP, kami mendata ke komunitas adat terpencil, Mas, seperti Baduy, kemudian suku anak dalam, kemudian suku-suku di Mentawai, di Nias, di Papua yang di terdalam itu kita buatkan KTP. Nah, termasuk untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kita berikan prioritas, kita jemput bola, Mas, karena untuk disabilitas ada kesulitan. Jadi langkah yang kita lakukan besarnya dua. Satu, pendataan. Yang kedua, harmonisasi dengan KPU. Itu, Mas, dua langkah besar yang sudah kita tempuh dari sekarang. Baik. Mudah-mudahan ini bisa membuat DPT-nya betul-betul lebih rapi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, hal lain yang juga perlu disoroti ini bukan soal kependudukan nih, Prof. Ini tentang kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Korpri. Ini kan kemarin juga rame nih, Prof, ya, CPNS yang mengundurkan diri setelah terpilih. Bagaimana tanggapannya, Prof Zudan? Ya, memang pertama, bekerja itu adalah pilihan. Jadi kalau memang pilihan hatinya tidak menjadi PNS, jangan pernah mencoba-coba mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Tes di situ, Mas. Karena tahapannya panjang dan ini membutuhkan biaya yang besar. Ini pertama bagi pencari kerjanya dulu. Kalau nggak punya keinginan besar menjadi PNS, jangan mendaftar. Yang kedua, jangan berharap akan kaya raya. Itu karena gaji kita itu terukur. Kecuali dia memiliki banyak keahlian, ya, bisa ngajar, bisa ceramah, bisa membuat konten, bisa menjadi influencer, endorser gitu ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi pemerintah ini, bagi pemerintah penting, kalau nomor 1 mengundurkan diri, dibuat cadangannya, ya, dibuat cadangannya sehingga formasinya tidak hilang. Nah, dengan sistem cadangan ini, 1 cadangannya naik. Nah, dengan demikian nggak akan ada kekosongan formasi. Ini juga penting karena setiap lembaga pasti membutuhkan formasi itu, oleh karenanya mengajukan ke kantor Menpan agar mendapatkan formasi. Itu pandangan saya, Mas Berry. Baik, Prof. Ini ada banyak hal sebetulnya yang ditanyakan oleh beberapa pendengar dan netizen, tapi mayoritas tadi sudah disampaikan oleh Prof Zudan. Sebagai penutup, ada pesan lain mungkin, Prof? Ya,
Pertama, untuk seluruh warga masyarakat kita, saya mengajak, mari dokumen kependudukannya diurus. Karena sekarang kalau nggak punya KTP, rekan-rekan semua pendengar El Sinta nggak akan bisa apa-apa. Layanan publiknya akan terhambat karena semua berbasis KTP. Sebenarnya bukan KTP-nya yang dipentingkan, tetapi NIK-nya. Nah, KTP elektronik itu untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu tidak terdata ganda di tempat lain. Yang kedua, terkait dengan berbagai berita. Kita harus cerdas membaca berita, dan saya minta tolong Bapak dan Ibu pendengar El Sinta semuanya, kalau membaca berita, baca sampai isinya lengkap. Jangan hanya judulnya saja. Berkali-kali Mas Berry terkait dengan nama, banyak yang protes ke saya. Saya tanya, membaca di mana? Membaca judul berita, link di media. Nah, Permendagrinya udah dibaca belum? Belum. Nah, baca aturannya secara lengkap. Dan yang ketiga, bagi para pencari kerja, PNS itu pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab besar, membutuhkan fokus besar, tetapi jangan berharap untuk kaya raya. Nah, disitulah kita pilihan-pilihan bekerjanya. Kalau sudah diterima, mari disyukuri, karena jutaan kawan kita yang lain tidak bisa masuk menjadi PNS. Itu Mas Berry dari saya. Baik. Prof. Zudan, terima kasih Prof. Sekali lagi untuk waktu dan juga perbincangannya. Nanti di lain waktu kita boleh lebih spesifik lagi ya, membahas tentang dokumen kependudukan dan lain sebagainya, karena ada beberapa pertanyaan dari netizen juga yang belum bisa disampaikan dalam forum ini. Terima kasih Prof. Selamat pagi, sehat selalu Prof ya. Selamat pagi Mas Berry dan seluruh pendengar LCA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sekaligus Ketua Umum Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Kita jumpa lagi dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya. Power Breakfast.